Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permainan sepak bola. Yang pertama ada pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Yang kedua ada sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863, ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan, tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tapi tetap saja, mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1930, semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional, hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Yang ketiga ada peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Bagian A, peraturan tentang gol yang sah. Di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola, harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan ataupun lengan hingga ke atas bahu. Yang B, peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan yaitu 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama kemudian akan mengambil waktu 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir, imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Bagian C, peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal pergantian pemain per sisi. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 hingga 61 cm. Bagian D, peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Ini merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai.
Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning ataupun kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan dikeluarkannya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, dua kartu kuning yang sama artinya dengan satu kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan satu pemain. Yang keempat, manfaat bermain sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, menurunkan lemak pada tubuh, meningkatkan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Yang kedua, meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan pemain sepak bola. Bermain sepak bola juga meningkatkan aktivitas kerja tim dalam keterampilan yang penting. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk bahwa dengan berolahraga termasuk melakukan sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Yang keempat, baik untuk kognisi. Bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang, karena ini permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Yang kelima, membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk anak-anak usia sekolah dapat membantu membangun keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi yang teratas. Sementara Anda menguji keterampilan pemecahan masalah Anda yang sedikit. Anda belajar bagaimana menemukan resolusi untuk masalah-masalah kecil. Dalam jangka panjang, Anda akan mendapatkan banyak manfaat dengan bermain sepak bola di masa remaja Anda. Yang kelima, ada ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi panjang, dan 4 sisi diantaranya, sisi kanan dan sisi kiri, disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain, yaitu lebar lapangan, disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 hingga 110 meter, sementara lebarnya 64 hingga 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Yang keenam, ada teknik dasar permainan sepak bola. Bagian pertama ada teknik dasar mengoper bola atau passing. Berikut beberapa teknik passing. Yang pertama, inside of the foot atau push pass atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan yang sedang dan bola kecil kemungkinannya akan melambung tinggi sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua, ada outside of the foot atau kaki bagian luar. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai untuk passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Teknik passing yang ketiga adalah in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat, ada teknik chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak yang antara kita dengan yang lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Yang selanjutnya ada teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki.
Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki, dan ketika bola akan sampai, gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik ini lebih sulit dibandingkan teknik yang pertama dan kedua, namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, lalu mendribling dan lanjut untuk menyerang. Yang selanjutnya ada menggiring atau dribbling bola. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam, dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga mempermudah dalam mengontrol bola. Kedua, dribbling menggunakan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi kaki luar kaki. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau berlari. Yang keempat, mengontrol bola. Kontrol bola adalah kemampuan untuk mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dari melakukan operan baik lambung maupun datar. Yang selanjutnya, kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan. Juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompat. Bagian terakhir adalah tokoh terkenal. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 orang nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo. Sekian penjelasan mengenai sepak bola yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.